sepertimu yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup kau menemaniku. Di atas gunung batu kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kabar Anda hari ini? Kita terus memohon pada Tuhan agar kita senantiasa dalam kondisi sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali dalam Salam Pagi. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, lidah dalam surat Yakobus digambarkan bagaikan api, karena ia adalah bagian terkecil dari tubuh manusia yang bisa menimbulkan persoalan yang besar. Seperti api, sekecil apapun ternyata bisa mendatangkan kerusakan yang besar. Oleh karena itulah tidak sedikit di antara kita yang pada akhirnya memiliki persoalan dan kerusakan relasi dengan sesama karena salah ucap atau perkataan yang menyakiti. Hari ini saya bacakan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 34 ayat 13-14, demikian bunyinya. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mazmur menunjukkan ada dua perkataan yang dapat merusak perdamaian di antara sesama. Yang pertama adalah ucapan yang jahat. Ucapan yang jahat selalu digambarkan datangnya dari si jahat atau iblis. Ucapan yang jahat tidak pernah muncul di hati yang sudah diperbaharui Allah di dalam Kristus. Dan yang pasti, ucapan jahat selalu mendatangkan luka di hati orang yang mendengarkannya, yaitu ucapan yang merendahkan, bully atau perundungan, ejekan, sindiran, bahkan pelecehan verbal. Ucapan yang demikian tidak pernah muncul dengan maksud yang baik, tetapi pasti datang dengan maksud yang jahat. Sementara yang kedua adalah ucapan yang menipu. Sepertinya sederhana dan lumrah dilakukan oleh orang sampai hari ini, yaitu menipu atau berbohong. Sama seperti ucapan jahat yang tidak pernah muncul dari hati yang baik dan benar, ucapan menipu juga mendatangkan kerugian bagi orang lain, meskipun menguntungkan bagi diri sendiri. Hari-hari ini banyak berita hoax atau berita bohong yang kebenarannya dipertanyakan, bahkan tidak sedikit orang yang tertipu sehingga bereaksi negatif terhadap sesamanya. Mulai dari hal-hal yang berbau sara sampai pada hal-hal remeh yang tujuannya hanya untuk menutupi kesalahan diri sendiri atau mencari keuntungan bagi diri sendiri. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kitab Mazmur memberi petunjuk kepada kita, yaitu jauhilah kejahatan dan lakukanlah yang baik. Artinya, sebagai orang yang sudah hidup baru, tentu kita bisa membedakan mana yang jahat dan mana yang baik. Hanya kita tidak boleh hanya berhenti sampai di tingkat paham atau memahami. Justru kita harus dilanjutkan, yaitu harus sampai di tahap melakukan. Dalam hal ini, melakukan hal yang baik dengan lidah dan perkataan kita.
Dengan menjaga perkataan kita terhadap sesama, kita sedang mengupayakan perdamaian. Di ayat 14 dalam bahasa Indonesia sehari-hari, perdamaian harus diusahakan dengan sekuat tenaga, yang artinya sampai setergoda apapun kita mengucapkan hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk, hal-hal yang menipu, haruslah kita mampu menaklukkannya sehingga kita tetap memperkatakan hal-hal yang baik, dan terlebih dari itu tentu kita akan memperkatakan hal-hal yang memberkati. Jadi mari ciptakan perdamaian dengan memperkatakan hal-hal yang memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau mengaruniakan lidah bagi setiap kami, sehingga kami mampu memperkatakan hal-hal yang baik dan hal-hal yang memberkati. Oleh karena itu, tolonglah kami untuk menjaga lidah kami, sehingga kami tidak pernah memperkatakan hal yang buruk, bahkan tidak memberkati sesama, tetapi melainkan dengan lidah kami boleh menghadirkan perdamaian, karena kami menjaga ucapan kami dengan hal-hal yang memberkati sesama kami. Kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini, kiranya Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat menghadirkan perdamaian dengan menjaga perkataan.